Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan malam hadir kembali bersama saya Yohana Ibrahim dengan tema memisahkan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, memang telah muncul suatu fakta fenomena Allah sebagai Bapa. Tetapi itu tidak terlalu jelas, artinya masih samar dan kabur. Di dalam Perjanjian Baru, secara lugas dan tegas, ditunjukkan kepada kita bahwa orang percaya yang mengakui Yesus berasal dari Allah, diperkenankan menjadi anak-anak Allah dan memanggil Allah sebagai Bapa. Itulah dalam doa Bapa kami, kalimat pertama yang diajarkan Yesus kepada kita adalah memanggil Allah sebagai Bapa. Hal ini tidak boleh kita pandang sebagai sesuatu yang sederhana. Sesungguhnya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Siapakah kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang memiliki segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan? Kalau Yesus mengajar kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa, tentu saja hal ini bukan sekedar panggilan. Sebab kalau hanya sekedar panggilan, berarti Yesus menipu kita dengan mengajari sikap munafik atau paling tidak mengajarkan suatu kebenaran yang bernilai rendah atau dangkal. Tetapi sesungguhnya dari panggilan tersebut, Yesus mengajar kita untuk mengalami sebuah transformasi kehidupan yang jauh lebih bermakna dari kehidupan manusia sebelumnya. Dengan sebutan sebagai anak-anak Allah, di mana kita diperkenankan memanggil Allah sebagai Bapa, kita dibawa kepada suatu dimensi hidup yang baru, yang tidak pernah dimiliki manusia sebelum kedatangan Yesus ke dunia. Dimensi kehidupan tersebut adalah dimensi kehidupan anak-anak Allah, yang Yesus sendiri ajarkan dan telah diperagakan dengan sangat jelas. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes tertulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 terdapat kalimat telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Tentu kemuliaan yang dilihat oleh murid-murid Yesus termasuk Yohanes bukan hanya tindakan-tindakan Yesus yang spektakuler, melainkan juga perilakunya yang agung sebagai anak Allah. Itulah sebabnya dikatakan penuh sebagai kasih karunia dan kebenaran. Sedangkan kata kebenaran menunjuk perilaku yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ini adalah model kehidupan anak Allah yang harus dikenakan oleh setiap orang percaya. Jadi, kebersamaan murid-murid dengan Yesus selama beberapa tahun merupakan pendidikan yang sangat efektif, di mana murid-murid bisa melihat dengan mata kepala sendiri sebuah keteladanan yang menjadi pola, dengan mana mereka membentuk atau membangun diri mereka. Inilah dimensi kehidupan anak Allah yang normal, yang merupakan standar baku yang bersifat kekal, yang harus dikenakan makhluk yang disebut manusia, yang juga sesungguhnya adalah anak-anak Allah. Dimensi kehidupan yang baru adalah dimensi kehidupan yang Yesus sendiri telah kenakan,
Ini berarti kekristenan bukan sekedar agama, melainkan jalan hidup, yaitu jalan hidup yang dijalani oleh Yesus. Jalan hidup yang dijalani oleh Yesus adalah jalan hidup yang memperagakan bagian isi doa Bapa kami, kecuali bagian permintaan ampun atau dosa, karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Sebenarnya inilah yang harus dicapai oleh Adam, tetapi ternyata Adam gagal mencapainya. Yesus yang berarti mencapai kesempurnaan, kemudian menjadi pokok keselamatan atau menjadi model dan pola bagi mereka yang taat kepadanya. Demikianlah kita sebagai orang-orang percaya mengikuti teladan yang Yesus dapat memperagakan dengan sempurna kebenaran yang termuat dalam doa Bapa kami. Dimensi kehidupan seperti ini hanya dimiliki oleh orang percaya yang menerima materai Roh Kudus di dalam dirinya, yang dimampukan oleh Allah menjadi anak-anaknya yang berkualitas seperti Yesus, anak tunggalnya. Sebenarnya, secara terselubung atau secara tidak langsung, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada orang percaya merupakan alat yang selain memisahkan orang percaya dari dunia ini, juga merupakan sarana untuk membedakan antara orang percaya dan bukan orang percaya. Dengan doa Bapa kami, kehidupan orang percaya dibuat berubah sama sekali. Artinya, memiliki warna yang berbeda dengan orang di luar orang percaya. Perbedaan tersebut haruslah perbedaan yang fundamental, jelas, dan juga bisa frontal. Frontal artinya menantang kehidupan manusia pada umumnya, atau semacam menggugat untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kehidupan yang Allah kehendaki tidaklah seperti kehidupan yang mereka jalani selama ini. Dalam hal ini, kita bisa mengerti mengapa Yesus berkata bahwa kedatangannya bisa memisahkan hubungan dengan siapapun, jangankan dengan orang lain, bahkan dengan anggota keluarga sendiri. Matius 10 ayat 35. Sejatinya doa Bapa kami memisahkan kehidupan orang percaya, di mana memiliki warna yang berbeda dengan orang di luar orang percaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Renungan Malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.